Shalom. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Rohani GKJ Cakra Ningkratan. Hari ini dengan judul Tetap Jaga Iman untuk Jaga Hidup Kekal. Namun demikian, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati Bapa kami menghadap-Mu, mengucap puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu, tuntunan-Mu bagi hidup kami dari hari lepas hari hingga Kau kumpulkan di tempat ini untuk sedikit mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Tolong tuntun berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, sehingga Bapak Ibu, para pirsawan pendengar bisa mendengarkan dengan baik dan bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menghadap-Mu ada kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini judul Sapaan Rohani adalah Tetap Jaga Iman untuk Jaga Hidup Kekal. Diambil dari 1 Timotius 6 ayat 12a. Demikian bunyinya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kami ulangi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah menebus kita dari segala dosa dan kematian kekal. Tetapi sekalipun kita telah menerima penebusan dari Tuhan Yesus, kita tidak berarti bebas dari segala masalah dan persoalan hidup di dunia ini. Namun, apabila kita tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, meskipun kita berada di tengah-tengah masalah dan persoalan, kita pasti akan mengalami kemenangan. Jika kita sudah mengenal firman Tuhan dan percaya pada Tuhan Yesus dalam melihat masalah, kita pasti akan mampu menjaga sikap hati kita dengan benar. Kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Meski persoalan hidup sedang mendera kita. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mempraktekkan iman kita, membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan Yesus. Kami ulangi. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Tuhan. Tetapi dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman itu, tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dengan kata lain, iman timbul dari pendengaran firman Allah, tapi iman yang akan terjadi menjadi kenyataan apabila apa yang telah kita dengar itu kita praktekkan. Jika kita berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak pernah diuji melalui ujian dan pencobaan, bagaimana kita bisa membuktikan kita memiliki iman? Dengan hanya membaca dan mendengar firman, tetapi kita tidak pernah menggunakan iman kita terhadap masalah dan pencobaan, bagaimana kita bisa jadi pemenang? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah terjadi kemenangan rohani tanpa kita pernah menggunakan iman kita terhadap masalah, persoalan, dan problema hidup, tanpa pernah kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar.
Disebut pertandingan iman yang benar karena pertandingan ini adalah untuk suatu kemenangan. Kita perlu bertekun dalam mengatasi problema hidup. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah memberi penderitaan kepada umat pilihannya, tetapi kadang Roh Kudus membimbing kita pada situasi yang secara manusiawi tidak suka. Di tengah kesesakan seperti saat ini, iblis atau setan berusaha membujuk kita untuk tidak taat kepada Kristus dan menyimpang dari jalur yang Kristus rencanakan bagi kita. Jika mata jasmani dan mata rohani kita hanya memandang pada masalah dan persoalan saja, kita pasti akan kecil hati dan akhirnya kita akan mengalami kekalahan. Kata akhir, bersandarlah pada kebesaran dan kuasa Tuhan Yesus yang tak terbatas, serta yakinlah, bersandarlah pada bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Selamat beraktivitas, tetap jaga prokes 5M, COVID belum selesai, dan jangan lupa tetap jaga hati, pikiran, dan mulut kita senantiasa di hadapan Tuhan Yesus. God bless you. Amin. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam sapaan rohani GKJ Cakraningrat. Hari ini dengan judul tetap jaga iman untuk jaga hidup kekal. Namun demikian, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati Bapa kami menghadap-Mu, mengucap puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu, tuntunan-Mu bagi hidup kami dari hari lepas hari hingga Kau kumpulkan di tempat ini untuk sedikit mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Tolong tuntun berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, sehingga Bapak Ibu, para pirsawan pendengar bisa mendengarkan dengan baik dan bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menghadap-Mu ada kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini judul sapaan rohani adalah tetap jaga iman untuk jaga hidup kekal. Diambil dari 1 Timotius 6 ayat 12a. Demikian bunyinya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kami ulangi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah menebus kita dari segala dosa dan kematian kekal.
Tetapi sekalipun kita telah menerima penebusan dari Tuhan Yesus, kita tidak berarti bebas dari segala masalah dan persoalan hidup di dunia ini. Namun, apabila kita tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, meskipun kita berada di tengah-tengah masalah dan persoalan, kita pasti akan mengalami kemenangan. Jika kita sudah mengenal firman Tuhan dan percaya pada Tuhan Yesus dalam melihat masalah, kita pasti akan mampu menjaga sikap hati kita dengan benar. Kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Meski persoalan hidup sedang mendera kita. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mempraktekkan iman kita, membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan Yesus. Kami ulangi, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Tuhan. Tetapi dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman itu, tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dengan kata lain, iman timbul dari pendengaran firman Allah, tapi iman yang akan terjadi menjadi kenyataan apabila apa yang telah kita dengar itu kita praktekkan. Jika kita berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak pernah diuji melalui ujian dan pencobaan, bagaimana kita bisa membuktikan kita memiliki iman? Dengan hanya membaca dan mendengar firman, tetapi kita tidak pernah menggunakan iman kita terhadap masalah dan pencobaan, bagaimana kita bisa jadi pemenang? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah terjadi kemenangan rohani tanpa kita pernah menggunakan iman kita terhadap masalah, persoalan, dan problema hidup, tanpa pernah kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Disebut pertandingan iman yang benar karena pertandingan ini adalah untuk suatu kemenangan. Kita perlu bertekun dalam mengatasi problema hidup. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah memberi penderitaan kepada umat pilihannya, tetapi kadang Roh Kudus membimbing kita pada situasi yang secara manusiawi tidak suka. Di tengah kesesakan seperti saat ini, iblis atau setan berusaha membujuk kita untuk tidak taat kepada Kristus dan menyimpang dari jalur yang Kristus rencanakan bagi kita. Jika mata jasmani dan mata rohani kita hanya memandang pada masalah dan persoalan saja, kita pasti akan kecil hati dan akhirnya kita akan mengalami kekalahan. Kata akhir, bersandarlah pada kebesaran dan kuasa Tuhan Yesus yang tak terbatas, serta yakinlah, bersandarlah pada bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Selamat beraktivitas, tetap jaga prokes 5M, COVID belum selesai, dan jangan lupa tetap jaga hati, pikiran, dan mulut kita senantiasa di hadapan Tuhan Yesus. God bless you. Amin.